Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belum selesai viral video dari Bahar Smith yang mengatakan muak tinggal di negeri ini, ya, muak melihat kondisi bangsa ini, kemudian menyebut Presiden Prabowo sebagai presiden pengkhianat. Sekarang muncul lagi kaum muslimin, muncul dedengkot dari Khabib Ba'alawi yang disebut Imam Jumbo, namanya Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab lagi-lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh terhadap negeri ini kaum muslimin. Nggak tahu ini video kapan kaum muslimin, yang jelas ini menyindir pejabat yang ada di negeri ini, terkhusus presiden kaum muslimin dan keluarga presiden. Jadi sebenarnya apa maunya para Khabib Ba'alawi ini kaum muslimin? Mereka memuji-muji Tarim dengan luar biasa. Bahkan anjing di Tarim pun ya mereka anggap sebagai wali. Anjing di Tarim pun mereka mengatakan harus dihormati, harus diperlakukan dengan adab, karena anjing yang ada di Tarim itu pernah mendapatkan pandangan dari ulama. Tapi dengan Indonesia kaum muslimin, mereka seenak-enaknya mencaci maki. Dengan presiden seenak-enaknya mencaci maki. Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama yang tidak sejalan dengan mereka, dengan para Khabib Ba'alawi, disebut sebagai ulama-ulama anjing, kera-kera bersorban. Jadi maunya mereka ini apa? Mereka sudah tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, ya, membodohi orang Indonesia. Bukannya berterima kasih dengan Indonesia, dengan para pejabat yang ada di negeri kita, terkhusus penguasa, presiden, ini malah mencaci maki kaum muslimin. Kan nggak tahu diri namanya kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Imam Jumbo, dari Pak Rizik Syihab. Katanya kan imam besar. Imam besar itu artinya imam jumbo. Ya, katanya Jakarta itu bau babi kaum muslimin. Ya Allah, apa maksudnya? Entah siapa yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab ini mengatakan Jakarta bau babi katanya. Jakarta bau babi. Ya, ada orang bertanya kepadanya, kenapa Bib sekarang tinggal di gunung? Nggak tahu ini maksudnya tinggal di gunung apa. Tapi dia menjawab, ya gimana? Orang Jakarta bau babi. Entar kalau babinya udah pergi, ya gua balik lagi. Narasinya seperti itu teman-teman. Ya tapi biasanya kita sudah bisa menebak ya arah-arah narasi seperti ini ya biasanya kepada pemerintah. Siapa lagi kalau bukan klan ini saja teman-teman yang paling kencang, paling keras ya, kritikan, bahkan bukan kritikan, kadang caci maki kepada pemerintah. Ya kalau maksudnya individu, teman-teman nggak mungkin dia menyebut Jakarta. Ya, ini pasti babi yang dimaksud ini bukan babi sungguhan teman-teman, tapi kata kiasan lah. Ya kata-kata mutiaranya Pak Rizik Syihab, subhanallah ya, sampai seperti itu. Ya babi katanya teman-teman, Jakarta bau babi. Coba kita simak teman-teman. Lu enak rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Lo kenapa, Beb? Bau babi. Oh. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Di Jakarta bau babi. Oh. Gue pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Amin. 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 Gua amin jangan kayak anak TK lo. Amin ya Rabbal. Doain nih, doain Abaid Kiai Haji Mumbang ngomong ke babi supaya diberikan kemenangan dari Allah. Amin ya Rabbal. Nah kaum muslimin ya, itu tadi video dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin. Dengan jelas Pak Rizik Syihab ditanya sama jamaahnya kenapa tinggal di gunung, katanya di Jakarta bau babi. Dan memang betul kaum muslimin, arah-arahnya ini jelas kepada pejabat kaum muslimin, kepada pemerintah. Ini kan nggak sopan namanya kaum muslimin. Pejabat pemerintah disebut bau babi. Padahal para Khabib Ba'alawi ini kaum muslimin selama ini tinggal di Indonesia kaum muslimin. Kami ucapkan lagi, mereka tinggal di Indonesia ini aman, tentram, sejahtera, bebas. Tidak ada hukum khusus untuk mereka. Ya, hukum negara ini berlaku untuk semuanya. Kalau mereka nggak bertingkah pola yang aneh-aneh, maka mereka nggak akan berurusan dengan aparat. Tapi kalau aneh-aneh, jangankan para Khabib Ba'alawi, ya, para pejabat pun kalau aneh-aneh ya diciduk juga. Tapi berapa banyak Khabib Ba'alawi yang hidupnya enak di Indonesia ini kaum muslimin? Hidupnya enak. Bahkan mereka hidup turun-temurun dari kakek-kakek mereka sampai cucu-cucu mereka.
tinggal di Indonesia aman, tentram, sejahtera. Tapi kok bisa-bisanya mereka mencaci maki pemerintah, mencela pemerintah. Bahkan Jakarta disebut bau babi kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal pemimpin di Jakarta itu muslim kaum muslimin. Bahkan presiden kita juga muslim. Muslim. Kok bisa-bisanya disebut bau babi kaum muslimin? Kalau pemerintah punya kesalahan, iya. Memang iya. Punya kesalahan dan banyak. Dan pemerintah juga bukan anti kritik. Boleh mengkritik tapi dengan cara yang beradab. Dengan cara yang baik. Bukan dengan cara caci maki. Bukan dengan perkataan kotor. Jadi nggak ngerti apa maunya kaum muslimin. Ya. Bahar Smith, Rizik Syihab. Kok mulutnya nggak terjaga gitu loh kaum muslimin. Padahal mereka mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kan mereka ini menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan sok-sokan sok paling peduli dengan rakyat. Jasa kalian apa? Kalau masalah banyak-banyakan jasa antara pemerintah dengan rakyatnya, dengan para kabeb Ba'alawi, dengan masyarakat Indonesia, ya jelas nggak sebanding lah. Jasa pemerintah itu banyak. Jasa Ba'alawi mana? Kok bisa-bisanya menganggap pemerintah itu selalu zolim terhadap rakyatnya dan para kabeb Ba'alawi yang pro membela rakyat? Ini narasi apa ini kaum muslimin? Sampai presiden pun disebut pengkhianat. Udahlah, ciduk aja orang seperti ini kaum muslimin. Nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya kalau maksudnya ini babi beneran, siapa yang melihara babi di Jakarta? Kalaupun ada misalkan apakah se-Jakarta itu orang melihara babi? Ya karena kan narasinya seperti itu. Jakarta bau babi. Ya ntar gua balik lagi kalau babinya udah hilang katanya. Ya Jakarta bau babi. Subhanallah, silakanlah kalian pikirkan teman-teman arahnya kemana ya narasi-narasi model seperti itu. Taib. Lihat lagi nih teman-teman, narasi yang lain ini luar biasa. Memang dasarnya orang kalau sudah benci ya teman-teman ya sulit melihat satu kebaikan ya pada seorang itu. Apalagi kalau kita bicara Pak Rizik Syihab misalkan, Bahar Smith ya, bagaimana sikapnya terhadap pemimpin, lebih-lebih mereka ini ya pernah tersangkut kasus ya, bolak-balik masuk penjara teman-teman. Tentu ya narasi yang keluar apalagi ditujukan kepada pemerintah itu selalu ya narasi kebencian. Coba simak video satu ini lagi teman-teman. Rakyat di mana-mana nyari kerja susah, betul, nyari kerja susah, makan susah, betul. Ya lu nggak jadi anak presiden sih, coba jadi anak presiden naik jet. Iya lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah. Ya Anda yang kacau, ya mending jualan pisang ya daripada jualan nasab, daripada jualan makanan bekas jigong, daripada jualan siwak ya bekas jigong. Ini kan ketebak ya narasinya kemana teman-teman, ke pemimpin, ke Pak Jokowi ya, sampai anak-anaknya pun ikut keseret teman-teman ya, yang usaha pisangnya diomongin. Nah kaum muslimin ya, jelaskan arahnya itu ke pemerintah kaum muslimin ya. Kita itu mengakui kaum muslimin pemerintah kita banyak kekurangan, kita akui banyak kesalahan, kita akui. Tapi kita tidak boleh juga mengingkari kebaikan-kebaikan pemerintah yang diberikan kepada rakyat Indonesia kaum muslimin. Ya, kalau masalah cari kerjaan susah, cari uang susah, itu nggak ada hubungannya kaum muslimin, nggak ada hubungannya. Makanya kaum muslimin, akidah itu perlu diluruskan. Ya. Jangan akidahnya seperti para kabeb Ba'alawi yang akidahnya belangsak, minta ke Umar Mukhdor, minta kepada Habib siapa namanya, Abdullah Al-Haddad, minta sama Al-Idrus, ya Robbana ya Kudus sahilana bil fulus. Ya, jangan akidah-akidah yang rusak seperti itu yang diikuti. Ya, kalau mengikuti akidah yang rusak seperti itu, maka konsep rezeki itu sudah ikut rusak kaum muslimin. Ikut rusak. Ya. Di tengah-tengah orang yang susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan uang, ya, ada juga orang yang begitu mudah mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang begitu mudah mendapatkan uang. Karena apa? Rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang hidup di alam semesta ini kaum muslimin kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Akidah yang seperti itu harus kita tanamkan kaum muslimin. Ya. Jangan sedikit-sedikit yang disalahkan pemimpin. Cari pekerjaan susah, pemimpin yang disalahkan. Cari uang susah, pemimpin yang disalahkan. Introspeksi diri. Ada apa kok rezekinya dipersulit?
Ada apa kok hidupnya susah terus? Ya, koreksi lagi. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dikoreksi lagi. Dan tetap harus difahami kaum muslimin, siapapun presidennya, akan tetap ada orang yang susah cari pekerjaan, ada yang mudah. Ada orang yang menjadi kaya, ada juga yang tidak. Ada juga yang dari kaya jatuh miskin. Tetap ada siapapun presidennya. Mau presidennya yang katanya wali-wali dari KB Ba'alawi juga sama saja. Siapa yang mau jadi presiden coba? Lutfi bin Yahya, katanya wali. Siapa lagi? Datangkan Umar bin Hafiz ke Indonesia, suruh jadi presiden. Ya, Rizik Syihab, coba suruh jadi presiden. Sama saja. Sama saja. Jadi jangan semua dibebankan kepada pemerintah, masalah pribadi, rezeki susah. Ya siapa tahu dia memutuskan tali silaturahmi. Ya, dia ibadahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dia dari yang haram, pakaian dia dari yang haram. Sehingga bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu perlu dimuhasabah, introspeksi diri. Jangan merasa dirinya baik, merasa diriku ini nggak punya dosa. Kok rezekinya susah, kok cari pekerjaan susah. Yang salah ini pemerintah. Ini otak-otak yang nggak bener. Ini otak-otak yang nggak bener. Ini otak-otak akidah yang sesat. Ya, akidah-akidah para KB Ba'alawi itu kaum muslimin. Seharusnya para KB Ba'alawi itu, ya kalau memang berprofesi sebagai pendakwah, ya sudah dakwah. Dakwah yang benar. Ajak umat Islam ini, terkhusus para mukibin, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan tauhid yang benar, beribadah dengan benar. Supaya negeri ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari langit dan bumi. Kan sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kan sudah jelas. Tapi kalau akidahnya belangsak, minta kepada Umar Mukhtar, minta kepada Abdullah Al-Haddad, ya, memuliakan Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, merendahkan ulama. Katanya satu Habib yang bodoh itu perbandingannya dengan 70 ulama. Ya bagaimana berkah akan turun kalau menyalahi syariat Islam. Gitu loh. Ini sudah akidah belangsak, ibadahnya belangsak. Yang disalahkan pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bahkan bukan sebatas itu saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, susah dunia akhirat kalau berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau KB Ba'alawi, coba minta sama Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar, katanya sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan dari mana? Itu kan ngawur. Malaikat mungkar dan nakir bisa dibentak oleh para KB Ba'alawi. Karena para KB Ba'alawi berzikir di kuburan, kemudian ada orang fasik yang dikubur disiksa malaikat, kemudian ceritanya didengar oleh wali dari KB Ba'alawi itu. Kemudian malaikatnya dibentak karena berisik katanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akidah-akidah yang sesat seperti itu yang menyebabkan Indonesia ini tidak diturunkan keberkahan. Itu loh, ya. Dan para KB Ba'alawi itulah yang menyebarkan akidah-akidah yang sesat. Ini sudah susah, menyusahkan, tapi mengambing hitamkan pemerintah. Ini waras apa enggak waras kaum muslimin coba, ya. Jakarta disebut bau babi, pemerintah disebut pengkhianat, ulama-ulama yang gak sejalan dengan mereka disebut kera bersorban, giliran Tarim dipuja-puja, dipuji-puji, katanya di sana semuanya wali. Coba disebut di Tarim sana semuanya wali, semuanya wali, bahkan sampai berdoa di dalam WC di sana dikabulkan. Coba kenapa juga nggak minta orang di sana itu yang ada di Tarim itu suruh mendoakan Indonesia, suruh Rizik Syihab jadi presiden, Lutfi bin Yahya jadi presiden. Coba buktikan. Sudah kerjanya ndawir, nggak punya jasa apa-apa,
mencela pemerintah, mencela negeri. Parah ini, udah ciduk aja lah orang seperti ini ya. Ciduk ya. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo Subianto ya, segera menciduk orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.